Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Ahsan Jalaluddin MS, Bapak Dr. Haji Burhanuddin MSI, Bapak Abdul Muthalib SPD MPD, beserta para staf yang sempat hadir, dan tentu saja teman-teman sekalian saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di tempat yang penuh barakah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah berhasil membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, sekaligus menjadi panutan kita umat Islam. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato mengenai pemanasan global atau global warming. Nah, pasti teman-teman sering mendengar kata global warming. Nah, apa sih itu global warming? Jadi global warming atau pemanasan global adalah suatu proses di mana meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Global warming atau pemanasan global adalah sebuah fenomena yang harus kita anggap serius, ya, karena hal ini akan menjadi ancaman pada bumi dan makhluk hidup lainnya. Pemanasan global ini bukanlah hal yang baru lagi. Hal ini sudah menjadi konsumsi publik hari-hari ini. Namun hanya beberapa masyarakat yang benar-benar sadar dan peduli akan global warming ini. Nah, orang mungkin beranggapan bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan banyak makanan, tetapi hal semacam ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Masih banyak tempat atau wilayah di luar sana yang masih kekurangan makanan, apalagi saat ini bumi itu sudah tidak hangat lagi. Bumi sudah menjadi semakin panas, ya, dikarenakan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Penyebab terjadinya pemanasan global itu selain daripada bahan bakar fosil, gas metana, dan lain sebagainya, penyebab pemanasan global lainnya adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah efek rumah kaca adalah salah satu penyebab terbesar terjadinya pemanasan global. Adanya efek rumah kaca yaitu proses di mana cahaya matahari menembus kaca dan dipantulkan kembali oleh benda dalam ruangan rumah kaca tersebut sebagai gelombang panas yang berupa inframerah. Namun gelombang panas itu terperangkap di dalam ruang kaca tersebut serta tidak bercampur dengan udara dingin di luarnya. Akibatnya suhu di dalam rumah kaca lebih tinggi daripada suhu yang di luar ruangan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global sangat berbahaya bagi kehidupan, seperti kebakaran hutan, semakin banyak bermunculan penyakit baru, kabut asap, krisis air bersih, rusaknya terumbu karang, dan iklim yang berubah-ubah atau mulai tidak menentu. Perubahan iklim yang tidak menentu ini mengakibatkan atau membuat para petani bingung memilih mana musim yang baik untuk panen dan mana musim yang baik untuk menanam. Dan akhirnya jika terus terjadi, itu akan berimbas lagi pada sektor pangan dan papan. Jika pemanasan global ini masih berlanjut, itu dapat juga menyebabkan es kutub di utara mencair sehingga permukaan air laut naik, dan itu bisa berdampak buruk bagi pulau-pulau kecil yang ada. Teman-teman yang saya hormati, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pemanasan global telah memberikan dampak yang sangat besar bagi bumi dan kehidupan di dalamnya. Pemanasan global ini adalah masalah besar dan
global sehingga hal ini tidak dapat diatasi oleh satu negara saja. Maka dari itu upaya masyarakat internasional sangat diperlukan untuk mengatasi hal ini. Sebenarnya masalah global ini sudah lama dilirik oleh masyarakat internasional. Secara internasional itu ada tiga instrumen hukum terkait perubahan iklim, yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change, disingkat UNFCCC, disusun pada Konvensi Rio 1992, mulai berlaku secara hukum pada 21 Maret 1994, diratifikasi oleh 197 negara. Konvensi ini bertujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang dapat mencegah gangguan antrogenetik berbahaya pada sistem iklim. Yang kedua itu Protokol Kyoto. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional turunan dari instrumen pertama tadi, UNFCCC, yang diadopsi pada konferensi para pihak ketiga pada tahun 1997 dan mulai berlaku secara hukum pada 16 Februari 2005, diratifikasi oleh 191 negara termasuk Indonesia, dan tujuannya hampir sama dengan UNFCCC. Yang ketiga itu Perjanjian Paris. Perjanjian Paris ini merupakan perjanjian internasional turunan dari UNFCCC yang diadopsi pada konferensi para pihak ke-21 pada tahun 2015 dan mulai berlaku pada 4 November 2016, diratifikasi oleh 187 negara. Nah, pada rezim perjanjian Paris ini Indonesia berkomitmen lebih ambisius dari rezim sebelumnya dengan menargetkan pengurangan 29% emisi dengan bisnis seperti biasa dan 41% dengan bantuan internasional. Meskipun sudah lama dilirik oleh masyarakat internasional, tetapi tetap saja masalah global warming ini masih belum bisa diatasi, sampai-sampai ada aktivis, seorang anak muda yang berasal dari Swedia, dia berkata, ini salah. Saya seharusnya tidak berada di sini. Saya seharusnya kembali ke sekolah di lautan seberang. Tapi kalian semua menggantungkan harapan kepada kami anak muda. Beraninya kalian telah mencuri mimpi saya dan masa kecil saya dengan kata-kata kosong kalian, kata gadis berusia 16 tahun tersebut. Aktivis muda asal Swedia itu menuduh para pemimpin dunia gagal bertindak dalam mengatasi perubahan iklim. Greta Thunberg menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk turun ke jalan dan mendesak pemerintah untuk bertindak mengatasi perubahan iklim ini. Aksi yang disebut Climate Strike ini juga digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian saya hormati, setelah semua yang saya sampaikan tadi, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk mulai lebih mencintai dan memperdulikan keadaan bumi kita, khususnya negara kita Indonesia. Kita bisa memulainya dengan cara yang sederhana seperti menghemat penggunaan energi bahan bakar fosil, penghijauan, mengurangi polusi udara, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, karena tentu saja kita tidak mungkin ingin melihat anak cucu kita nantinya lebih menderita akibat kegagalan kita memelihara bumi. Ingat teman-teman, bumi kita ini sudah tua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga dan merawat bumi kita sebaik-baiknya. Sekian daripada saya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Burung Idan, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.